Selamat sore dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, terkait penambahan alokasi anggaran Kementerian Pertanian sebesar 145 miliar rupiah, Komisi 4 DPR RI tegaskan bahwa fungsi pengawasan diperketat dan kolaborasi antar lembaga ditingkatkan agar realisasi anggaran tepat sasaran dan dapat memperkuat program ketahanan pangan nasional. Pasca dibahas di Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan alokasi anggaran sekitar 145 miliar rupiah. Komisi 4 DPR RI menegaskan, fungsi pengawasan diperketat dan kolaborasi antar lembaga ditingkatkan, sehingga realisasi anggaran tepat sasaran serta memperkuat program ketahanan pangan nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI, Johan Rausihan menjelaskan, dengan adanya penyesuaian anggaran Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2026 menjadi 40,145 triliun rupiah akan direalisasikan untuk program strategis, yakni program cetak sawah, peningkatan produktivitas padi, dan penguatan cadangan pangan. Antara pidato pengantar presiden yang mengatakan ada tambahan anggaran untuk ketahanan pangan sebesar 145 miliar, dan alhamdulillah Kementerian Pertanian dari sebagai kementerian teknis mendapatkan anggaran yang cukup besar. Kalau kemarin kan sekitar 14, 15, anggaran kita kan bakal sampai 13 itu. Nah hari ini Kementerian Pertanian sudah diguyur anggaran itu sebesar 40 triliun. Jadi atensi kita memperketat pengawasan, baik ketika rapat-rapat rutin di komisi maupun di lapangan. Johan menegaskan, DPR akan memperketat pengawasan melalui rapat-rapat kerja dan kunjungan lapangan, untuk memastikan program ketahanan pangan dapat berjalan optimal dan dana yang digelontorkan untuk sektor pertanian tersalurkan kepada para petani di sejumlah daerah. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, peran desa sebagai ujung tombak pembangunan menjadi sangat krusial dalam pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Sehingga antara aparat penegak hukum dan pemerintah desa melalui program Jaksa Jaga Desa dinilai penting dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan efektif dan terhindar dari masalah hukum. Peran desa sebagai ujung tombak pembangunan menjadi sangat krusial dalam pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, sinergi antara aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, dan pemerintah desa melalui program Jaksa Jaga Desa dinilai penting untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan efektif dan terhindar dari masalah hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mengatakan, Komisi 3 telah menerima laporan dugaan pungli dalam sosialisasi aplikasi Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa di wilayah Kejaksaan Negeri Samosir, Sumatera Utara. Ia menekankan, sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah desa harus diperkuat. Hal ini sekaligus untuk menghindari praktik-praktik tidak sehat yang kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Saya pikir memang kita harus memberikan perhatian, ya. Apalagi asta-citanya Presiden itu kan nomor 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Jadi tidak ada kata lain memang sebenarnya. Desa itu ujung tombak. Jaga desa ini mungkin barangkali nanti dalam rapat dengan PLT Jampin gitu, ya barangkali bisa kita sampaikan agar alokasi program Jaksa Jaga Desa ini harus ada gitu. Nah karena itu Pak Kajati, Pak Kajari, Samosir, mungkin ini menjadi pelajaran ya, supaya kita lebih hati-hati. Nasir Jamil berharap program Jaksa Jaga Desa tidak hanya menjadi bentuk pengawasan, tetapi juga pendampingan yang membangun sehingga sejalan dengan cita-cita pemerataan pembangunan dari desa dan upaya menekan angka kemiskinan di Indonesia. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menilai konflik pertanahan akibat HGU di Provinsi Aceh dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan politik agar aktivitas perusahaan yang merugikan masyarakat dan lingkungan dapat segera dihentikan. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI menilai konflik pertanahan akibat HGU di Subulus Salam, Provinsi Aceh
dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan politik agar aktivitas perusahaan yang merugikan masyarakat dan lingkungan dapat segera dihentikan. Dalam audiensi dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Wali Kota Subulus Salam Rashid Bancin menyoroti kasus tumpang tindih hak guna usaha hingga pembalakan liar yang menyebabkan konflik pertanahan dan kerusakan lingkungan. Pertama, batalkan redis PT SPT yang ada di Kota Subulus Salam. Kemudian yang kedua, ukur ulang seluruh HGU yang ada di Kota Subulus Salam. Karena ini membuat konflik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga kami mohon dibuka data-data yang ada di BPN ini. Kenapa bisa diperjualbelikan di bawah 10 tahun? Dan ini jumlahnya juga lumayan banyak. Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Taufik Abdullah menjelaskan, konflik dapat diselesaikan secara politik dan hukum, seperti pembatalan HGU yang dinilai penting bagi kesejahteraan bersama dan tanah yang bermasalah dapat diredistribusi kepada masyarakat miskin. Proses peradilan, proses pengadilan, artinya Pemda melakukan tuntutan hukum untuk pembatalan misalnya karena itu menyangkut kebutuhan rakyat. Dan tadi bagus sekali Pak Wali Kota menginginkan agar nanti tanah-tanah yang dilakukan semacam redistribusi kan, itu akan diberikan kepada masyarakat yang kategori miskin ekstrim. Adila dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah derasnya arus tuntutan publik untuk menghadirkan keadilan yang nyata, DPR RI bergerak cepat selesaikan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan revisi Undang-Undang Perampasan Aset. Bagaimana tanggapan dan langkah DPR RI terkait hal ini? Informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17, pemirsa, kesigapan DPR RI selesaikan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset bukan sekadar rutinitas legislasi, namun sebuah jawaban atas kegelisahan bangsa. Keadilan tidak boleh menunggu dan kepastian hukum harus hadir nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah bagian dari ikhtiar besar DPR RI dalam mewujudkan dan membangun supremasi hukum yang berkeadilan. Dan simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen berikut dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan rakyat yang digaungkan dalam demonstrasi akhir Agustus hingga awal September lalu. Permintaan itu masuk dalam skema tuntutan rakyat 17+8 yang tersebar di jagat media sosial. DPR RI pun langsung merespon positif tuntutan itu. Badan Legislasi atau Balik DPR RI mengusulkan RUU Perampasan Aset untuk masuk prolegnas prioritas tahun 2025. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset akan mengedepankan partisipasi bermakna dari masyarakat atau meaningful participation.
Artinya seluruh elemen masyarakat dapat memberikan masukan terhadap RUU perampasan aset. Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful. Harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah, maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset. Harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Itu kalau bicara makna. Nantinya itu akan terbuka jangan kita teriak-teriak sahkan perampasan aset, tapi isinya kan kita belum tahu. Nah, isinya mesti tahu dulu dia apakah termasuk pidana asal, apa pidana tambahan, ada pidana pokok, ada jenisnya macam-macam. Perampasan aset ini pidana apa perdata, kan begitu. Nah, di situ nanti di meaningful-kan kita akan sajikan di depan umum di YouTube, gitu, terbuka, secara terbuka. Secara substansi, RUU perampasan aset memungkinkan aparat penegak hukum untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Bahkan, penyitaan aset dapat dilakukan tanpa proses pidana yang membuktikan kesalahan pelaku. Tak heran bila RUU perampasan aset dinilai dapat membuka celah penyalahgunaan wewenang atau bahkan kewenangan berlebih alias abuse of power. Oleh karenanya, Komisi 3 DPR RI mendorong penyusunan RUU perampasan aset dibahas beriringan dengan RUU KUHP. Kedua RUU itu memiliki sejumlah isu yang saling berkaitan. Di antaranya, kewenangan aparat penegak hukum, status aset hasil tindak pidana, dan mekanisme penyitaan. Dengan kata lain, perampasan aset tidak boleh berjalan membabi buta. Kewenangan besar aparat hukum perlu diimbangi dengan regulasi yang jelas dalam KUHP. Kita ingin mengingatkan bahwa perampasan aset ini paralel dia atau beriringan dia atau berdekatan dengan KUHP. Kalau aparat penegak hukumnya tidak siap, perampasan aset ini bisa jadi problem di kita. Karena itu antara substansi perampasan aset dengan sumber daya manusianya yang aparat penegak hukumnya sama, imbang dia, sehingga power, kekuasaan yang berlebihan, yang tidak dikontrol cenderung disalahgunakan, maka disebut abuse of power. Agar abuse of power tidak berlangsung karena undang-undang perampasan aset bagi penyelenggara penegakan hukum, kita perlu mengaturnya dengan tepat di KUHP. Karena KUHP lah yang mengatur mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang dilarang, mana yang nggak. Dengan kata lain, RUU perampasan aset harus disusun setelah KUHP selesai. Tujuannya untuk menciptakan aturan main yang jelas dan tidak ada bias dalam pelaksanaannya, sehingga tidak ada lagi ruang abu-abu yang mengarah pada transaksional. Ini idealnya memang RUU perampasan aset itu setelah KUHP ini jadi ada aturan mainnya. Ya. Jadi manakala nanti APH itu melakukan tindakan-tindakan hukum dalam rangka RUU tindak pidana perampasan aset, itu marka-marka jalannya sudah ada sehingga tidak bias dalam prakteknya. Pemerintah pusat melalui Menteri Hukum mendukung langkah balik DPR RI dalam mengambil alih RUU perampasan aset menjadi usul inisiatif DPR. Kehadiran undang-undang ini diharapkan memperkuat upaya pemulihan aset negara dari pelaku tindak pidana. Bahwa insya Allah dalam evaluasi prolegnas yang akan datang, maksudnya sekarang ini itu sudah disepakati akan diinisiasi oleh DPR. Karena itu dari awal juga memang DPR ingin menginisiasi itu, sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan menerbitkan Supres. Kita tunggu dulu ya, yang penting keputusan politiknya hari ini lewat Pak Ketua dan teman-teman di Balik sudah jelas. Tahun ini Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk di tahun 2025. Pembahasan RUU perampasan aset merupakan komitmen DPR RI dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merajalela di Indonesia. Tak hanya memiskinkan koruptor, RUU perampasan aset juga dapat mengembalikan kerugian negara serta menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi. Komisi 8 DPR RI optimis Kementerian Haji dan Umroh akan mampu menyelenggarakan ibadah haji tahun 2026 lebih baik. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Indonesia saat ini mengalami situasi darurat sampah. Setiap tahunnya jutaan ton sampah bertambah tanpa pengelolaan yang memadai. Di tengah situasi krisis lingkungan ini yang menjadi pertanyaan penting, apakah pendidikan Indonesia sudah memberikan bekal yang cukup kepada generasi muda dalam mengelola sampah? Ada 34 juta ton lebih
sampah di Indonesia yang dihasilkan dari berbagai sektor. Tapi pengelolaannya belum memadai ya, Pak? Sama sekali tidak memadai. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 ya, itu sudah 17 tahun, tetapi hasilnya tidak nampak. Dimotivasi sesungguhnya untuk kesejahteraan manusia, namun karena tata caranya dan literasinya yang lemah menyebabkan yang bermanfaat awalnya justru kemudian menjadi masalah. Mau menggunakan teknologi setinggi langit pun, kalau manusia tidak mau memilah, kalau warga tidak mau memilah, pokoknya di hilir itu penuh, TPA akan penuh. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, setelah Undang-Undang Haji dan Umroh disahkan, berbagai persiapan terus dimatangkan, mulai dari peningkatan kualitas layanan, penambahan fasilitas, hingga penguatan sistem manajemen jamaah. Optimisme ini menjadi wujud komitmen DPR RI dalam memberikan pelayanan ibadah yang lebih aman, nyaman, dan juga khusyuk bagi seluruh jamaah haji Indonesia. Dan pemirsa, informasi selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Alfat. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui baru-baru ini DPR RI dan juga pemerintah sepakat mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan juga umroh. Di mana pada Undang-Undang Haji yang baru ini pemirsa ada beberapa poin-poin yang menarik, yaitu salah satunya perubahan dari Badan Penyelenggara Haji dan Umroh menjadi Kementerian Haji. Lalu apa urgensi dari perubahan ini? Sudah bersama saya pemirsa Ketua Panja dari Undang-Undang Haji yang juga sekaligus Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Singgih Januratmoko dari fraksi Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 8. Pak, Jawa Tengah 5, betul. Baik, Pak Singgih, kira-kira apa yang menjadi urgensi perubahan dari Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji nih Pak? Ini kan lalu tugasnya akan apa yang membedakan Pak? Jadi memang kemarin sebelumnya kan untuk haji itu kan di Kemenak, terutama di Dirjen PHU. Nah, kemarin kita mengadakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Salah satu yang paling urgent adalah ada perubahan kelembagaan. Jadi kelembagaan yang nanti untuk umroh dan haji dilaksanakan oleh Kementerian Haji. Nah, dasarnya kemarin memang pertimbangan teman-teman memang untuk nomor satu yaitu perbaikan untuk pelayanan haji. Kita berharap ke depan haji itu semakin bisa tertata dengan baik, nyaman, dan dapat sehingga yang melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman lah, intinya nyaman dan pelaksanaannya dapat lancar semuanya dan dapat menjadi haji yang umroh bagi yang menjadi haji yang mabrur dalam melaksanakannya itu. Pak, sebenarnya apa yang menjadi perbedaan Pak? Misalkan penyelenggaraan haji dilakukan oleh sekelas badan dan juga kementerian, mungkin itu yang menjadi pertanyaan masyarakat. Ya, kalau sekelas badan itu nanti tidak bisa sampai ke bawah. Jadi kalau kementerian kan nanti bisa sampai ke kabupaten. Ya, kalau sekelas badan nanti biasanya mereka cuma sampai ke pusat saja, yang bawahnya cuma koordinasi saja. Nah, itu kan kita berharap nanti sampai minimal sampai ke kabupaten. Nah, nanti yang ke kecamatan bisa penyuluh. Karena memang harus strukturnya ada gitu. Nanti itu mempermudah nanti kan juga dalam pelaksanaan. Karena dalam pelaksanaan pendaftaran terus mencari jemaah haji kan tersebar seluruh Indonesia. Nah, dari pendaftaran sampai nanti persiapan berangkat itu kan memerlukan SDM yang banyak juga sampai ke bawah. Baik. Pak, kalau misalkan kita berbicara tadi Bapak biar bisa sampai ke daerah, otomatis kan harus ada kanwil nih Pak. Nah, sedangkan penyelenggaraan ibadah haji kan penyelenggaraan ibadah haji tahunan seperti itu Pak. Nah, ini kan di bulan Mei tahun 2026 itu sudah ada penyelenggaraan ibadah haji lagi. Apakah memungkinkan untuk Kementerian Haji ini membangun kanwil? Jadi kemarin kita di dalam undang-undang sudah dianukan untuk aset
dan SDM itu shifting dari kemarin dari Kemenak yang melaksanakan ibadah haji tinggal pindah ke Kementerian Haji nanti, termasuk asetnya juga. Jadi udah ada di penjelasan dan di undang-undang. Oke, berarti termasuk SDM-nya petugasnya nggak perlu ngerekrut yang baru lagi itu seperti apa? Tidak perlu. Jadi dari Kemenak kemarin yang mengurus haji tinggal shifting aja pindah ke Kementerian Haji, tapi nanti tetap diseleksi. Ya. Oke Pak, terakhir Pak, dari DPR RI sendiri bagaimana optimisme atau strategi seperti apa untuk mensukseskan haji di tahun 2026 dan kapan kira-kira akan dimulai pelaksanaan persiapannya? Jadi kita sangat optimis untuk haji 2026 itu lebih baik lagi. Yang pertama harus perhatikan nanti benar-benar sekarang kan sudah mulai pendaftaran mulai di Arab itu kita sudah melakukan uang muka kemarin. Jadi kita sudah harus segera menentukan untuk tempat-tempatnya yang akan harus musnah, terutama di manakah harusnya kita di tempatnya di mana itu harus segera ditentukan. Nah, rencana kita ini dalam undang-undang baru kalau sudah disahkan itu sebenarnya nanti penentuan panja itu sebenarnya sudah mulai bisa 30 hari setelah haji. Jadi 30 hari setelah nafar akhir. Kalau sekarang kan 30 hari setelah setelah evaluasi. Tapi sekarang dengan undang-undang yang baru itu 30 hari setelah haji langsung bisa membentuk panja haji untuk persiapan haji yang akan datang. Gitu. Harapannya begitu nanti panja ini undang-undang selesai langsung kita buat panja, nanti panja di DPR dengan pemerintah, nanti persiapan untuk 2026. Siap. Terima kasih Pak Singgi atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Singgih Januratmoko, di mana tadi Bapak Singgih menekankan bahwa urgensi dibentuknya Kementerian Haji ini supaya bisa dalam tugas penyelenggaraan haji ini bisa menyentuh hingga ke daerah. Dan juga tadi DPR RI khususnya Komisi 8 ini optimis bahwa penyelenggaraan haji di tahun 2026 akan berjalan lebih baik daripada tahun 2025 ataupun haji-haji sebelumnya. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Alfat, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Anda kembali menyaksikan TVR 17 dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Elisa dan pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke segmen media online pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai Komisi 3 DPR RI setujui calon Hakim Agung dan juga Hakim ad hoc MA. Kita lihat pemirsa di layar kaca.
Dan di sini pembahasan dari beberapa media. Tentunya Komisi 3 DPR RI kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga marwah hukum dan juga keadilan di Indonesia melalui proses uji kelayakan dan juga kepatutan yang transparan. Dan di sini pemirsa, Komisi 3 DPR RI telah menyetujui 13 calon hakim agung dan juga 3 calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Dan persetujuan ini bukan sekedar formalitas, melainkan bagian penting dari upaya DPR RI dalam memastikan bahwa hanya figur-figur dengan integritas tinggi, kapabilitas mumpuni dan juga rekam jejak yang bersih yang layak menempati posisi strategis di lembaga peradilan tertinggi bangsa. Dengan disetujuinya calon hakim agung dan juga hakim ad hoc ini, di sini DPR RI menegaskan peran konstitusionalnya dalam menjaga sistem peradilan yang independen, profesional, dan juga berkeadilan. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini. Pendidikan di Bali harus pulih cepat pasca banjir. Kita lihat kembali di layar kaca. Ya, sebelumnya kita mengucapkan di sini TVR Parlemen, semoga Bali bisa bangkit kembali. Dan pemirsa, bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali tidak hanya berdampak pada infrastruktur, tetapi juga mengganggu proses belajar mengajar. Dan terkait hal ini pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Hetifah Saifudian menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan di Bali harus menjadi prioritas utama dan juga berjalan secepat mungkin. Dan di sini, DPR RI memandang pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh tertunda meskipun di tengah bencana. Untuk itu, langkah percepatan pemulihan sarana sekolah, dukungan psikososial bagi siswa, serta jaminan kelancaran kegiatan belajar menjadi perhatian serius Parlemen. Dan juga melalui fungsi pengawasan dan anggaran, di sini DPR RI mendorong pemerintah, pusat maupun daerah untuk memastikan anak-anak di Bali segera kembali memperoleh layanan pendidikan yang layak, aman, dan juga berkualitas. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Komisi 3 DPR RI yang menyetujui calon hakim agung dan juga hakim ad hoc MA, serta pendidikan di Bali harus pulih pasca banjir. Sekian dari saya, Rini Reski. Kembali ke rekan Elisa. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.